Anak-anak yang terkasih, saat ini Bu Rosma mau mengajak kamu untuk mendalami pembelajaran kita tentang melestarikan lingkungan alam. Bagaimanakah seharusnya kita melestarikan lingkungan alam? Hal ini kita akan lihat juga nanti dalam tugas kita sebagai manusia yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana keteladanan dari Santo Fransiskus Assisi tentang caranya mencintai alam ini dan caranya juga mencintai seluruh yang ada di bumi ini. Dan yang ketiga, nanti anak-anak kita juga dapat melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan lingkungan alam. Anak-anak, sekarang kita akan memahami tugas manusia dalam Kejadian 1 ayat 28. Tugas manusia yang pertama ialah dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28, yaitu beranak cucu, kedua berkuasa atas bumi, ketiga merawat bumi. Itulah 3 tugas manusia yang diberikan oleh Allah untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Anak-anak, sekarang mari kita melihat apa saja teladan hidup dari Santo Fransiskus Assisi. Berikut ada beberapa contoh tindakan yang dapat kita teladani. Pertama, menyayangi semua ciptaan Tuhan. Yang kedua, memelihara alam. Yang ketiga, menghormati semua makhluk hidup. Ketiga hal ini dapat anak-anak contoh. Sebab kenapa Santo Fransiskus ini sangat mencintai alam semesta. Ia menganggap semua yang ada di bumi, tumbuhan, hewan, manusia, dan segala yang diciptakan Tuhan itu sebagai saudara dan saudarinya. Sehingga ia perlu memelihara dan menjaganya seperti dia menjaga dan memelihara dirinya. Untuk itu anak-anak, selamat meneladani kisah hidup Santo Fransiskus ini supaya kamu bisa mencintai alam ini dengan baik. Anak-anak, sekarang mari kita mengamati kondisi alam semesta pada saat Allah menciptakannya dan pada saat sekarang ini. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar matahari yang bersinar terang menyinari bumi. Dan di bumi ada manusia yang menjaga dan memelihara apa yang ada di bumi ini. Dan di sini terlihat juga bahwa manusia itu memang tugasnya ialah untuk menjaga dan memelihara bumi. Buktinya ada tangan manusia dan di atas tangan manusia itu ada ciptaan Tuhan. Keindahan ini ada ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu istimewanya. Sekarang mari kita melihat bagaimana keadaan bumi saat ini akibat perbuatan manusia yang serakah dan egois. Ini adalah gambar bumi ketika Tuhan menciptakannya dengan begitu istimewa dan diberikan secara cuma-cuma untuk manusia supaya bisa mempunyai tempat tinggal, tempat untuk tumbuh dan berkembang. Tapi apa yang terjadi? Coba kamu perhatikan sekarang anak-anak, bagaimana bumi ini menangis akibat perbuatan manusia itu sendiri. Manusia diberikan bumi untuk sebagai tempat tinggal dan manusia juga yang membuat bumi menjadi tidak layak untuk ditepati. Sekarang kita juga akan melihat di tangan manusia Tuhan memberikan bumi supaya dijaga, dipelihara, dan dikuasai. Dan pada akhirnya di tangan manusia juga
karena tangan manusia juga kura-kura yang tadinya kecil tumbuh menjadi seperti ini. Lihatlah perbedaannya anak-anak. Bumi yang tadi diciptakan begitu baik telah berubah. Kura-kura yang tadinya diciptakan Tuhan juga baik dan diletakkan di atas tangan manusia untuk dipelihara, berubah juga. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Apakah kita hanya akan berdiam diri atau justru semakin merusak bumi ini? Kalau bumi ini rusak, maka dampaknya ialah kepada manusia itu sendiri. Maka, supaya bumi ini kembali menjadi baik, anak-anak lakukan beberapa kegiatan berikut ini setiap hari ya. Sekarang anak-anak, mari kita melihat apa yang harus kita lakukan untuk memelihara alam semesta ini sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Pertama yang bisa kita lakukan ialah tanamlah dan rawatlah tumbuhan. Jika di rumah kamu ada bunga, terus ada pohon-pohon, maka kamu harus bisa merawat dan menjaganya agar bisa tumbuh dengan baik. Kedua yang dapat kita lakukan ialah buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sesekali anak-anak membuang sampah itu di got atau di sungai ya, karena itu akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Ketiga yang dapat anak-anak lakukan ialah hematlah menggunakan air bersih. Karena air bersih sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Berikutnya, anak-anak yang dapat kita lakukan ialah jangan membuang-buang makanan. Ingat bahwa segala yang kita makan itu adalah ciptaan Tuhan. Maka supaya kita menghargai alam ini, kita tidak boleh membuang-buang makanan sembarangan. Anak-anak yang terkasih, pertanyaan refleksi buat kamu ialah, sudahkah kamu selama ini mencintai alam seperti kamu mencintai dirimu sendiri? Nah yang terkasih, demikianlah penjelasan dari Bu Rosma dan sampai jumpa pada pembelajaran